Operasi serangan cyber Iran kian ganas menarget Amerika Serikat, Israel, dan juga Arab Saudi. Peluncuran satu unit rudal di medan perang dalam dunia nyata setara satu kali ketukan pada tuts komputer yang dilakukan seorang tentara cyber. Analogi itu menunjukkan bahwa perang di dunia maya tak kalah mengerikan dibanding perang di dunia nyata. Dampak yang ditimbulkannya bisa meluluhlantahkan sistem pertahanan dan juga keamanan cyber sebuah negara yang diserang. Sebuah laporan bertajuk Iran Cyber Power menyebutkan bahwa Iran yang melakukan aktivitas dalam lingkup pertahanan dan juga penguasaan dunia maya hingga tahun 2010 meningkatkan kemampuan serangan cybernya terutama setelah terkena serangan cyber oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Dilansir Warta Bulukumba dari Analogi Agency pada Sabtu 3 April 2021, laporan tersebut menyebut operasi stagnan yang menargetkan sentrifugal pengayaan uranium di pabrik nuklir Natanz pada November 2010 merupakan tonggak penting bagi infrastruktur dunia maya dan juga teknologi informasi Iran. Setelah tanggal ini dinyatakan bahwa Teheran mulai mengevaluasi kapasitas serangan cybernya untuk meningkatkan pengaruh regional dan internasionalnya, dan sangat mementingkan studi cyber yang dipandangnya sebagai pencegah ancaman eksternal dan juga penekan ancaman internal. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa banyak perusahaan asing yang berkontribusi pada pengembangan infrastruktur internet Iran telah berhenti bekerja sama dengan pemerintah Teheran lagi karena sanksi Amerika Serikat. Setelah itu tercatat bahwa Iran berusaha menutup defisitnya melalui perusahaan lokal. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa di balik akselerasi Iran dalam aktivitas internet domestik, jaringan internet internasional diciptakan oleh badan intelijen dan keyakinan bahwa platform seperti Google dan juga WhatsApp digunakan untuk kegiatan spionase. Kebijakan dunia maya pemerintahan Teheran secara jelas dibentuk dalam lingkup operasi spionase dunia maya dengan Iran sering dianggap sebagai ancaman dunia maya oleh Israel dan juga Amerika Serikat. Ditekankan bahwa pasukan cyber tingkat lanjut dan berbagai kelompok peretas Iran yang didukung oleh pasukan pengawal revolusi dan berbagai lembaga dan lembaga pemerintah yang berafiliasi dengan Kementerian Intelijen adalah pelaku utama serangan cyber yang dianggap berasal dari Iran. Disebutkan pula bahwa lembaga yang disponsori negara sedang melatih kader peretas, sementara itu disebutkan bahwa Iran meningkatkan serangan dunia maya, terutama setelah sanksi Amerika Serikat. Menurut laporan itu, serangan cyber Iran telah difokuskan terutama pada Amerika Serikat, Israel, dan saingan lain di kawasan itu yaitu Arab Saudi. Lusinan lembaga pemerintah kritis, perusahaan swasta dan organisasi non-negara di negara-negara ini telah berulang kali terkena serangan oleh kelompok peretas yang didukung Iran tersebut. Selain itu, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, Jerman, Prancis, dan Pakistan di lebih dari 40 negara dan organisasi afiliasinya, termasuk eksposur yang berbasis di Iran, telah dialihkan ke serangan dunia maya juga. Sementara itu, mengerikan, Iran rencanakan serangan ke pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan jenderal tertinggi di Washington DC akan dihabisi. Pemerintah Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan Angkatan Darat di ibu kota negara Washington DC. Juga terhadap Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kata dua pejabat senior intelijen Amerika Serikat kepada AP pada Minggu 21 Maret 2021. Mereka mengatakan komunikasi yang didapat Badan Keamanan Nasional pada Januari 2021 menunjukkan pengawal revolusi Iran membahas pemasangan serangan gaya USS Cole terhadap pangkalan tersebut. Mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000 di mana sebuah perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut di Yaman, pelabuhan Aden dan juga meledak menewaskan 17 pelaut. Intelijen juga mengungkapkan ancaman untuk menghabisi Jenderal Joseph M. Martin dan juga berencana menyusup dan mengawasi pangkalan tersebut. Pangkalannya, salah satu yang tertua di negara itu, adalah kediaman resmi Martin. Ancaman adalah salah satu alasan Angkatan Darat mendorong keamanan lebih di sekitar Fort McNair yang berada di samping distrik tepi laut Washington yang baru dikembangkan.
Para pemimpin kota telah melawan rencana Angkatan Darat untuk menambah zona penyangga sekitar 75 meter hingga 150 meter dari pantai selat Washington. Karena akan membatasi akses hingga setengah lebar jalur air yang sibuk dengan Sungai Potomac. Pentagon, Dewan Keamanan Nasional, juga NSA tidak membalas atau menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Associated Press. Karena pejabat District of Columbia telah melawan keamanan yang ditingkatkan di sepanjang saluran, Angkatan Darat hanya menawarkan informasi yang tidak jelas tentang ancaman kebangkalan. Pada pertemuan virtual di bulan Januari untuk membahas pembatasan yang diusulkan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Omar Jones, Komandan Distrik Militer Washington, mengutip ancaman kredibel dan juga spesifik terhadap para pemimpin militer yang tinggal di pangkalan. Satu-satunya ancaman keamanan spesifik yang dimiliki yang ditawarkan adalah tentang seorang perenang yang berakhir di pangkalan dan ditangkap. Dale Eleanor Holmes Norton, satu-satunya perwakilan distrik di Kongres, merasa skeptis. Dalam hal berenang, saya yakin itu pasti langka. Ada dia tahu di mana dia? Mungkin dia baru saja berenang dan menemukan jalan ke pantai Anda, dia berkata. Jones mengakui bahwa perenang itu bukan contoh yang bagus di sana, tetapi contoh terbaru kami tentang pelanggaran keamanan. Dia juga mengatakan Angkatan Darat telah meningkatkan patroli di sepanjang garis pantai, mendirikan rambu-rambu area yang lebih terbatas, dan menempatkan kamera untuk memantau selat Washington. Pejabat kota bingung dan juga penduduk yang frustasi mengatakan permintaan Angkatan Darat untuk zona penyangga adalah jangkauan pemerintah yang berlebihan terhadap saluran air umum. Diskusi tentang proposal Fort McNair dimulai 2 tahun lalu, tetapi intelijen baru-baru ini yang dikumpulkan oleh NSA telah mendorong pejabat Angkatan Darat untuk memperbarui permintaan mereka untuk pelabuhan ataupun pembatasan tersebut. Obrolan yang disapa itu terjadi di antara anggota pasukan Quds Elite Pegawai Revolusi Iran. Berpusat pada opsi militer potensial untuk membahas pembunuhan mantan pemimpin Quds Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad pada Januari 2020, kata dua pejabat intelijen. Mereka mengatakan komandan militer Teheran tidak puas dengan serangan balik mereka sejauh ini, khususnya hasil serangan rudal balistik di pangkalan udara Ain al-Asad di Irak pada hari-hari setelah pembunuhan Soleimani. Tidak ada anggota dinas Amerika Serikat yang tewas dalam serangan itu, tetapi puluhan menderita geger otak. Norton mengatakan kepada AP bahwa dalam 2 bulan sejak pertemuan Januari, Pentagon belum memberikan informasi tambahan apapun yang akan membenarkan pembatasan di sekitar Fort McNair. Saya telah meminta Departemen Pertahanan untuk mencabut aturan tersebut karena saya tidak melihat bukti ancaman yang didapat dipercaya yang akan mendukung pembatasan yang diusulkan, kata Norton. Mereka telah mencoba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi proposal mereka lebih membatasi daripada yang diperlukan, tambahnya. Dia juga menambahkan, saya memiliki izin keamanan dan mereka belum menunjukkan kepada saya bukti rahasia yang akan membenarkan proposal tersebut. Norton menunjukkan Washington Navy Yard dan juga Joint Base Anacostia Bolling yang juga memiliki akses ke perairan distrik tidak memiliki zona terbatas di sepanjang garis pantai.